Kita akan membahas berbagai aspek mengenai kegiatan kurikulum, termasuk dampak, keuntungan, kerugian, serta masa depan penerus bangsa di era mendatang. Bersama saya, Nurul Faira, selaku moderator yang akan memandu jalannya debat pada pagi hari ini. Kita memiliki dua pembicara dengan sudut pandang berbeda. Pembicara satu yang mendukung adanya pergantian kurikulum, dan pembicara dua yang menentang adanya pergantian kurikulum. Hari ini kita akan menyaksikan pertarungan yang cukup sengit antara kedua tim. Pertama dari tim Pro sebagai pembicara pertama, kita mempunyai Adriana Tirtania sebagai pembicara pertama yang akan membuka jalannya debat. Dan sebelahnya ada Rafa Eka Sagara selaku pembicara kedua yang siap membantah argumen lawan dan memberikan kesimpulan. Dan dari tim kontra sebagai pembicara dua ada Rizky Takiwalodi dan Diah Putri Hania yang siap melawan argumen dari tim Pro. Mari kita mulai dengan pernyataan pembukaan dari masing-masing pembicara. Pembicara satu, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat pagi para hadirin. Perkenankan kami untuk memperkenalkan diri kami yang akan menjanjikan argumen pro pada debat hari ini. Perkenalkan, saya Adriana Tirtania sebagai pembicara satu yang akan mengawali argumen pada hari ini dan yang akan memberikan batasan pada posisi dan yang akan menyangga argumen-argumen lainnya. Di sebelah saya terdapat rekan saya yaitu Rafa Eka Sagara sebagai pembicara dua tim pro yang akan memperkuat argumen-argumen kami dengan contoh dan fakta-fakta yang berdasar dan merangkum pernyataan dari pernyataan kami. Terima kasih atas perkenalannya tim Pro. Selanjutnya, mari kita dengar perkenalan dari tim kontra. Silahkan tim kontra. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami. Selamat pagi rekan-rekan yang terhormat dari tim Pro dan juga para hadirin sekalian. Perkenankan kami untuk memperkenalkan diri kami yang siap dengan tegas menentang mosi yang diajukan tim Pro pada debat pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Rizky Takiwalodi selaku pembicara satu yang akan menyanggah argumen dari tim Pro, dan rekan saya Diah Putri yang akan melawan dan memperkuat argumen kami. Baik, terima kasih atas pertanyaan terbuka dari tim Pro dan tim kontra. Mari kita dengar argumen dari tim kedua tim. Tim Pro, dipersilakan. Terima kasih moderator. Seperti yang kita bahas, di sini kami ingin menekankan bahwa pergantian kurikulum adalah langkah penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Selain itu, kami juga percaya bahwa pembaruan kurikulum ini akan membawa banyak manfaat bagi siswa dan mempersiapkan mereka untuk lebih baik di masa depan. Lalu, pembaruan kurikulum juga memungkinkan pengenalan metode pengajaran yang lebih modern dan efektif, seperti pendekatan berbasis proyek ataupun pembelajaran aktif untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Ini berpotensi untuk meningkatkan hasil belajar dan kesiapan siswa untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Ditambah lagi, adanya pergantian kurikulum juga memberikan kesempatan untuk menyeimbangkan pengajaran antar keterampilan akademik dan keterampilan praktis serta sosial, mengajarkan keterampilan imperatif dan kepemimpinan bersama dengan mata pelajaran akademik membantu siswa untuk lebih di berbagai aspek kehidupan. Lalu, kurikulum baru ini seringkali mencakup mata pelajaran dan metode inovatif yang mendorong kreatif dengan memperkenalkan elemen seperti kewirausahaan siswa dan pelajar berpikir secara kreatif dan adaptif. Keterampilan yang sangat penting dalam menghadapi perubahan secara cepat khususnya di dunia kerja. Baik, terima kasih tim Pro atas argumen yang luar biasa. Mari kita dengar saran dari tim kontra. Tim kontra, dipersilakan. Terima kasih moderator. Meskipun kurikulum nasional menawarkan beberapa keuntungan, namun penting untuk kita menyoroti dampak negatif yang mengikutinya. Hilangnya fleksibilitas, penurunan inovasi, serta menurunnya mutu pendidikan secara keseluruhan. Perubahan secara terus-menerus juga dapat membebani baik guru maupun peserta didik, karena kesulitan yang dihadapi dalam beradaptasi dengan setiap perubahan yang terjadi. Kondisi ini menciptakan lingkungan belajar yang tidak stabil dan mengganggu proses pendidikan yang seharusnya konsisten dan kualitas. Pergantian dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka telah menimbulkan beban yang signifikan bagi siswa dan guru. Di Indonesia, tradisi perubahan kurikulum biasanya terjadi setiap 5 tahun sekali. Namun, dengan munculnya kurikulum Merdeka, tampaknya kita kembali menghadapi kemungkinan penggantian oleh kurikulum nasional yang baru. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah kurikulum nasional ini benar-benar memberikan keuntungan bagi peserta didik, ataukah mereka
hanya dijadikan kelinci percobaan dalam eksperimen pendidikan yang belum jelas manfaatnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan konsistensi dan kualitas pendidikan yang diterima oleh generasi muda kita. Baiklah, terima kasih tim kontra atas argumen telah diberikan. Baiklah, di sini kita akan memulai sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu, saya berikan waktu 2 menit untuk mempersiapkan pertanyaan. Baiklah, dipersilakan tim kontra pertanyaannya. Dalam konteks seringnya pergantian kurikulum di Indonesia, mengapa kurikulum Merdeka yang baru yang diakui sebagai inovatif dan lebih efektif dibandingkan kurikulum nasional akan digantikan? Apa dasar keputusan di balik pergantian ini, dan apakah ada potensi, risiko, atau dampak negatif terhadap kualitas dan relevansi pendidikan yang harus kita waspadai? Baik, terima kasih tim kontra atas pertanyaannya. Silahkan untuk tim pro menjawab. Kurikulum Merdeka sering diunggulkan karena fleksibilitasnya, lalu juga difokuskan dengan penekanan sikap atau karakter pada siswa, serta membuat mendorong keaktifan siswa melalui proyek. Namun, alasan kurikulum ini bisa digantikan karena ada beberapa alasan, seperti evaluasi dari pemerintah mengenai kekurangan dari hasil pembelajaran selama ini dan juga efektivitas dari kurikulum. Lalu juga terdapat hambatan sumber daya alam. Tidak semua sekolah mempunyai sumber daya alam yang memenuhi, yang membuat kurikulum Merdeka tidak bisa berjalan secara optimal. Lalu kurangnya juga keseragaman materi di berbagai daerah. Karena kami ingin memajukan pendidikan di Indonesia dan tidak ingin stuck di situ-situ aja. Walaupun ada dampak yang diterima dari kurikulum baru ini, kita semua belum tahu resiko terburuk dari kurikulum. Interupsi. Sebelum kita membahas pergantian kurikulum, mari kita ingat bahwa fleksibilitas dan fokus pada karakter siswa di kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi inovasi. Apakah kita sudah mengeksplorasi sepenuhnya potensi ini, atau malah beresiko kehilangan momentum positif yang sudah ada? Untuk mengeksplorasi potensi fokus pada karakteristik ini mungkin belum sepenuhnya, masih perlu dieksplorasi lebih dalam dengan cara implementasi yang konsisten. Dukungan dari dinas dan lingkungan belajar yang sesuai akan memaksimalkan dalam mencapai potensi tersebut. Dan mungkin ini tidak akan menghilangkan momen positif yang sudah ada, karena dengan adanya kurikulum baru atau kurikulum nasional membuat keseragaman materi yang merata di seluruh provinsi di Indonesia. Baik, tim bro, kami berikan waktu untuk mempersiapkan pertanyaan. Dipersilakan. Baik, dipersilakan tim bro untuk pertanyaan. Kalian juga sudah pasti tahu adanya pergantian kurikulum pasti ada dampak negatif dari kurikulum sebelumnya. Sedangkan dengan adanya pergantian kurikulum mempunyai dampak positif, yaitu memajukan pendidikan di Indonesia. Jadi mengapa kalian tidak setuju dengan adanya pergantian kurikulum? Pergantian kurikulum di Indonesia umumnya dilakukan setiap 5 tahun. Namun kini ada rencana untuk menggantikan kurikulum Merdeka yang baru saja menggantikan kurikulum K13. Meskipun periode tersebut belum mencapai 5 tahun. Kebijakan ini berpotensi mengganggu proses pembelajaran dan menciptakan kebingungan di antara kalangan guru dan peserta didik. Selain itu, perubahan kurikulum yang terlalu cepat dapat mengakibatkan inkonsistensi dalam pengembangan kompetisi peserta didik. Jika kurikulum diganti secara mendadak, ada risiko bahwa pertumbuhan kompetisi peserta didik akan terputus dan tidak terarah. Akibatnya, peserta didik bisa kehilangan kesinambungan dalam pembelajaran mereka, yang membuat penilaian terhadap perkembangan akademis menjadi sulit dan tidak akurat. Kita perlu mempertanyakan apakah kebijakan ini benar-benar mendukung pendidikan berkualitas atau justru menciptakan lebih banyak masalah. Kan kalian tidak setuju dengan adanya pergantian kurikulum? Jika tidak adanya pergantian kurikulum, pendidikan di Indonesia akan stuck di situ-situ aja. Jadi apa sih yang harus kalian lakukan agar menggunakan kurikulum sekarang akan menjadi memajukan pendidikan di Indonesia di masa depan? Sedangkan pendidikan akan maju setiap tahunnya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Sebagaimana kita ketahui, kurikulum Merdeka menawarkan sejumlah keunggulan yang signifikan dibandingkan kurikulum nasional, terutama dalam hak fleksibilitas dan relevansi dengan kebutuhan pendidikan saat ini. Kurikulum ini memungkinkan penyesuaian yang lebih baik dalam konteks lokal dan kebutuhan peserta didik, yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang dinamis. Selain itu, kurikulum Merdeka menekankan pengembangan karakter dan kompetensi.
serta mengintegrasikan teknologi dan inovasi yang dapat memfasilitasi proses belajar mengajar yang lebih efektif. Namun, perlu dicatat bahwa implementasi keunggulan-keunggulan ini memerlukan kedukungan dan pemahaman yang mendalam dari pemangku kepentingan seperti guru, siswa, dan orang tua. Jika tidak, potensi yang dimiliki oleh kurikulum Merdeka bisa terhambat oleh kurangnya pelatihan dan sumber daya. Interupsi. Pergantian kurikulum yang jaraknya belum 5 tahun ini tentu bukan secara tiba-tiba langsung pergantian kurikulum, melainkan dinas melakukan rapat besar-besaran mengenai pergantian kurikulum ini, dan juga guru bisa diberi arahan untuk terlebih dahulu melakukan pelatihan agar dapat menguasai materi, dan juga siswa diberi arahan dan persiapan untuk menjalani pergantian kurikulum. Dan juga dengan adanya pergantian kurikulum tidak membuat siswa merasa kebingungan mengenai sulitnya untuk mengukur perkembangan akademis secara efektif, melainkan lebih baik. Walaupun ada kekhawatiran mengenai pergantian kurikulum dalam waktu dekat, kurikulum Merdeka menawarkan fleksibilitas dengan memungkinkan penyesuaian yang lebih baik dengan kebutuhan peserta didik. Kurikulum Merdeka juga memfokuskan pada pengembangan karakter dan keaktifan peserta didik yang merupakan elemen penting dalam pendidikan. Meskipun kurikulum nasional bertujuan untuk menyeragamkan materi, kurikulum Merdeka memberi ruang inovasi lokal dan konteks budaya yang berbeda di berbagai daerah. Hal ini akan meningkatkan keterlibatan peserta didik dan memastikan bahwa pembelajaran lebih relevan. Dengan demikian, kita tidak hanya memprioritaskan pemerataan materi, tetapi juga Interupsi. Ya, kami tahu pergantian kurikulum itu tidak mudah, tetapi pergantian kurikulum sudah dipikirkan dari jauh-jauh hari oleh Dinas Pendidikan. Kalian sudah pasti tahu pergantian kurikulum kali ini untuk menyeragamkan materi-materi di seluruh provinsi di Indonesia. Nah, bagaimana cara agar kurikulum Merdeka bisa menyeragamkan materi-materi di seluruh provinsi? Sedangkan ada beberapa provinsi yang belum melaksanakan kurikulum Merdeka, dan ada juga beberapa provinsi yang baru melaksanakan kurikulum Merdeka. Bagaimana sih kalian bisa menyeragamkan kurikulum Merdeka agar tidak adanya perbedaan materi di seluruh provinsi di Indonesia? Tentu saja, pergantian kurikulum adalah proses yang kompleks dan memerlukan waktu serta usaha kolaboratif dari berbagai pihak. Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberikan fleksibilitas dan kemandirian dalam pembelajaran, namun tetap bertujuan untuk menyeragamkan standar pendidikan di seluruh Indonesia. Berikut adalah beberapa argumen yang dapat kami sampaikan untuk mendukung kurikulum Merdeka dan menyeragamkan materi di seluruh provinsi. Yaitu ada 1, standar kompetensi yang jelas. Kurikulum Merdeka menetapkan standar kompetensi yang jelas, sehingga meskipun pelaksanaan bervariasi di setiap daerah, tujuan akhir tetap sama. Ini memudahkan evaluasi dan perbandingan hasil belajar antar provinsi. Kedua, pelatih dan pendamping guru. Dinas Pendidikan harus menyediakan pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi guru di setiap provinsi. Dengan pelatihan yang terstandarisasi, guru dapat menetapkan kurikulum Merdeka dengan cara yang sesuai, tetapi tetap sejalan dengan komando yang telah ditetapkan. Ketiga, pengembangan modul ajar. Pembuatan modul ajar yang bersifat nasional tetapi dapat disesuaikan dengan konteks lokal dapat membantu guru dalam menyampaikan materi. Ini akan menjaga keseragaman materi sambil tetap menghargai keberagaman budaya dan kebutuhan lokal. 4. Monitoring dan evaluasi yang konsisten. Dinas Pendidikan harus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa pelaksanaan kurikulum Merdeka di seluruh provinsi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ini akan membantu mendeteksi dan mengatasi perbedaan yang mungkin terjadi. 5. Kolaborasi antar provinsi. Menggalang kerjasama antar provinsi dalam berbagai praktik baik dan sumber daya pembelajaran bisa membantu provinsi yang belum menerapkan kurikulum ini untuk cepat beradaptasi dan menyamakan langkah. 6. Keterlibatan stakeholder. Melibatkan orang tua, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam proses pendidikan dapat menciptakan dukungan yang kuat terhadap implementasi kurikulum Merdeka, sehingga semua pihak berkomitmen untuk mencapai tujuan pendidikan yang sama. Dengan pendekatan-pendekatan ini, diharapkan kurikulum Merdeka dapat diimplementasikan secara seragam di seluruh Indonesia, meskipun dengan perbedaan konteks lokal yang tetap diperhatikan.
Tidak terasa kita sudah berada di akhir debat hari ini. Terima kasih kepada kedua pembicara atas pandangan yang mendalam dan bermanfaat. Diskusi ini memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dampak pergantian kurikulum, keuntungan dan kerugian, serta tantangan yang dihadapi di era mendatang. Saya Nurul Asifah, mohon pamit undur diri sebagai moderator debat terbuka pada siang hari ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.